Bayangkan sebuah negara di mana kebebasan pers diklaim sebagai hak yang dijunjung tinggi. Jurnalis bebas berbicara, kata mereka. Tetapi ketika kata-kata itu terlalu tajam, terlalu dekat dengan kebenaran yang ingin disembunyikan, teror mulai berbicara. Bukan dengan peringatan biasa, bukan dengan surat somasi atau bantahan resmi, tapi dengan kepala babi, tikus tanpa kepala, dan ancaman kematian di sudut-sudut gelap dunia digital. Francisca Christie, seorang jurnalis dari Tempo, menerima paket spesial di kantornya. Bukan undangan liputan, bukan hasil investigasi baru, melainkan kepala babi dengan telinga yang telah dipotong rapi, dikirim dengan bau busuk yang seakan ingin membunuh kewarasan. Lalu, seolah belum cukup, 6 bangkai tikus dikirim menyusul. Kepala mereka dipisahkan dari tubuhnya, seperti pesan yang ingin berkata, "Kami melihatmu, kami bisa melakukan lebih dari ini." Tapi yang lebih aneh bukanlah terornya, melainkan reaksi dari mereka yang seharusnya peduli. Istana, yang seharusnya mengecam keras ancaman terhadap kebebasan pers, justru bergurau. "Masak saja kepala babinya," kata mereka, seolah ini hanya lelucon dapur, bukan ancaman terhadap demokrasi. Ketika Tempo melapor, mereka tak hanya harus melawan ketakutan, tetapi juga kebuntuan birokrasi. Penyidik tampaknya bingung, seperti belum pernah membaca pasal tentang kebebasan pers. Mengulur-ulur, atau memang tidak paham. Ada sesuatu yang tidak biasa, seolah ada kekuatan di balik layar yang tak ingin kebenaran keluar. Mengapa teror ini datang setelah Tempo menyuarakan kritik tajam terhadap pihak tertentu? Mengapa si pengirim begitu percaya diri, seakan tahu bahwa hukum tak akan menyentuhnya? Mengapa aparat terlihat bingung, seakan ini adalah kasus yang terlalu besar untuk disentuh? Jika ini hanya orang iseng, mengapa metodenya begitu terorganisir? Jika ini hanya kebencian pribadi, mengapa pemerintah tampak lebih sibuk meredakan isu daripada mencari pelakunya? Bayangkan ada sekelompok orang, bayangan di balik pemerintahan, yang tak suka ketika suara-suara independen berbicara. Mereka tak perlu menyensor langsung, cukup mengirimkan pesan-pesan menyeramkan, cukup membuat jurnalis berpikir 2 kali sebelum menulis, cukup membuat siapapun yang berani bersuara meragukan keselamatannya. Dan jika ada yang bertanya, mereka bisa dengan mudah berkata, "Itu hanya orang tak dikenal, itu bukan kami." Ini bukan sekadar teror terhadap Tempo. Ini adalah pesan untuk semua jurnalis, semua content creator, semua rakyat. Jika kita diam, dan jika kita menerima ini sebagai sesuatu yang biasa, maka kita telah menyerahkan kebebasan kita tanpa sadar. Dan ketika suara kebenaran tak lagi terdengar, apa yang tersisa? Mungkin bukan kepala babi berikutnya, tapi kebisuan yang lebih mematikan.